Halo semua, eee, saya Puspa lagi. Hari ini ingin cerita lagi. Nah, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025. Hari ini hanya akan terjadi hari ini dan tidak akan terulang kembali. Jadi, saya ingin melakukan sebaik yang saya bisa di hari ini karena tidak akan terulang kembali. Oke, kemarin saya diminta untuk sharing apa itu antroposofi untuk saya. Jadi sedikit yang saya tahu, untuk saya semua tentang kesadaran. Jadi terlepas dari apapun yang kita tahu, apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar, itu untuk saya menjadi bahan untuk saya proses ke dalam diri saya untuk kemudian bisa saya bawakan setelah saya proses yang kemudian akan menjadi bagian dari diri saya. Jadi untuk saya semua tentang kesadaran. Nah, hari ini hari Jumat saya akan berbagi ada yang namanya daily exercise, jadi soul daily exercise, di mana untuk membangun kesadaran saya memulai hari dengan satu exercise. Jadi hari-hari itu, setiap hari itu menurut Rudolf Steiner itu memiliki kualitas yang dipengaruhi oleh planet. Nah, hari ini adalah hari Jumat, warnanya hijau, jadi green day, and then planetnya adalah Venus. Nah, latihan hari ini adalah Friday. The endeavor to learn as much as possible from life. Nothing goes by us without giving us a chance to gain experiences that are useful for life. If one has done something wrongly or imperfectly, that becomes a motive for doing it rightly or more perfectly later on. If one sees others doing something, one observes them with the like end in view, yet not coldly or heartlessly. And one does nothing without looking back to past experiences which can be of assistance in one decision and achievement. One can learn from everyone, even from children, if one is attentive. This exercise is called right memory, remembering what has been learned from experiences. Mana kurang lebih kalau berdasarkan online translate gitu kan, terjemahannya adalah sebagai berikut. Hari Jumat, usaha untuk belajar sebanyak mungkin dari kehidupan. Tak ada yang berlalu tanpa memberi kita kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan. Jika seseorang telah melakukan sesuatu yang salah atau tidak sempurna, hal itu menjadi motivasi untuk melakukannya dengan benar atau lebih sempurna di kemudian hari. Jika seseorang melihat orang lain melakukan sesuatu, ia mengamati mereka dengan tujuan yang sama, namun tidak dengan hati yang dingin atau tanpa belas kasihan. Dan seseorang tidak melakukan apapun tanpa menengok kembali pengalaman di masa lalu yang dapat membantu dalam keputusan dan pencapaiannya. Seseorang dapat belajar dari semua orang, bahkan dari anak-anak jika ia penuh perhatian. Latihan ini disebut ingatan yang benar, mengingat apa yang telah dipelajari dari pengalaman. Jadi gitu. Jadi dengan latihan, kemudian dengan kesadaran yang telah dibangun setiap hari, mungkin setiap pagi ya,
Kemudian ada latihan lagi yang untuk setiap hari, biasanya saya sih melatih diri itu sore biasanya. Ada yang setiap hari, dan ini latihan ini untuk membangun kesadaran ini, untuk membangun kesadaran dalam menghadapi hari, ada di online, di Steiner Archive kalau nggak salah. Nah, hari ini sebenarnya saya ingin bercerita tentang bagaimana guru Waldorf, terutama yang guru TK, guru PAUD gitu ya, atau mungkin sebagai orang tua dengan anak-anak yang masih muda, bagaimana kami para guru Waldorf itu diharapkan mempersiapkan kelas itu sebagai bagian penting. Nah, pentingnya membersihkan ruangan kelas gitu ya, karena kebetulan sekarang saya minggu ini sedang mempersiapkan ruang kelas TK Waldorf di sini di Madu, Waldorf Bali. Membersihkan atau mempersiapkan kelas itu bukan hanya for the sake of cleaning gitu. Jadi bukan hanya demi kebersihan saja yang notabene fisikal gitu ya, yang segala sesuatu yang bisa kita lihat. Ini awal-awal bergabung di TK Waldorf gitu, masa training saya, guru pertama saya, guru TK Waldorf dari Filipina itu, beliau mengatakan ini, Ibu Puspa, kita nggak bersih-bersih seperti itu. Jadi tolong dibangun kesadaran ketika ibu membersihkan meja atau memasak atau mencuci piring gitu kan, atau menyapu. Yang paling sering itu adalah menyapu, karena diperlukan kesadaran dan juga gerakan badan yang menyeluruh gitu. Terus kemudian beliau mencontohkan itu. Oke, saya awalnya karena pada dasarnya saya bagian dari saya yang saya syukuri adalah saya sangat terbuka untuk belajar. Jadi belum tahu alasan dibaliknya, tapi saya lakukan dan saya usahakan. Nah, kemudian di training WC itu intake 1 untuk saya dan kawan-kawan, Waldorf Early Childhood Education Teacher Training yang pertama itu di Jogja. Mentornya mengatakan bahwa membersihkan tempat atau mainan untuk anak-anak itu, atau bagaimana kita membersihkan gitu ya, akan berpengaruh besar terhadap bagaimana anak-anak itu berada di satu ruangan yang telah kita persiapkan, dan bagaimana anak-anak tersebut bermain, atau apa yang didapatkan anak-anak tersebut ketika bermain dengan mainan yang kita bersihkan dengan berkesadaran gitu. Setelah melakukannya bersih-bersih dengan kesadaran gitu, jadi bukan hanya bersih-bersih saja, tapi dengan kesadaran, dengan mainan ini akan dipakai anak-anak, jadi tidak yang dilempar-lempar atau dibersihkan dengan kasar gitu. Kemudian setelah bertahun-tahun kemudian baru saya mengerti dan belajar di teacher training tersebut kenapa hal tersebut kita lakukan. Jadi alasan di baliknya dan bagaimana kita melakukannya. Gitu. Jadi saya lebih ke doing-nya dulu, baru belajar filosofi atau alasan di baliknya. Nah, dan bagi saya sebagai guru TK, sebagai orang tua yang sekarang juga punya anak umur PAUD gitu kan ya, anak usia dini,
itu memang benar adanya, sangat berpengaruh. Bagaimana kesadaran kita di suatu ruang, bagaimana kita mempersiapkan ruangan tersebut atau segala detailnya itu akan mempengaruhi anak-anak. Contohnya adalah ketika mainan, ada masanya anak-anak itu tidak memainkan beberapa mainan, misalnya beberapa mainan kayu. Mungkin teman-teman sudah ketahui bahwa di wardrobe itu mainannya berbahan alami. Mainan yang pernah memiliki energi kehidupan. Contohnya kayu. Jadi kayu kan pernah hidup tuh, pernah bertumbuh. Kemudian kapas, kapuk, wool, ya dari domba, dan lain-lain yang dari alam. Jadi di mana energi kehidupan itu mempengaruhi anak-anak, gitu. Bermanfaat untuk anak-anak. Nah, kenapa atau apa contoh kok bisa gitu kan? Kayaknya aneh gitu kan. Apa bedanya sama plastik gitu. Nah, ketika misalnya satu masa di TK itu ada beberapa mainan yang tidak dimainkan anak-anak lagi. Misalnya blok-blok kayu yang bulat-bulat gitu yang sederhana. Nah, setelah kelas saya sama guru lain itu membersihkan mainan tersebut dengan kesadaran. Jadi kemarin saya baru buat ini bahan membersihkan mainan kayu. Jadi saya pakai lilin lebah yang bisa dibeli di mana gitu, di online juga ada yang pure gitu ya, lilin lebah. Terus kemudian saya kasih minyak kelapa, kemudian saya panaskan. Jadi dia agak apa namanya ya, kayak bahan pemoles kayu jadinya teksturnya. Nah, jadi semuanya alami. Kemudian saya sama rekan guru yang lain gitu kan, satu waktu membersihkan mainan itu. Jadi ketika membersihkan mainan, kami jaga omongan gitu kan, jaga jaga pikiran, jaga hati ketika melakukan. Jadi dilakukan dengan kehangatan hati. Jadi itu yang kami usahakan. Jadi mainan ini akan dimainkan anak-anak. Terus bahasanya itu yang saya pakai adalah memberi sentuhan cinta kepada mainan tersebut dengan harapan anak-anak yang akan memainkannya itu bisa merasakan hal tersebut. Nah, oke, udah lama nih mainan ini nggak disentuh, nggak dimainin gitu kan. Terus kami sore habis kelas atau pas libur bersihkan, gosok-gosok gitu dengan baik, kemudian pakai diswek yang sudah saya buat dari lilin lebah dan minyak kelapa, pakai kain bersih, gosok-gosok, jadi berkilau gitu kan. Lebih bagus lagi kalau sempat dijemur matahari, lah ya sinar matahari gitu kan, sinar cahaya yang hangat gitu kan, bisa berkilau. Taruh di tempat yang sama, and then nggak lama anak-anak tertarik untuk mengambil mainan itu, kemudian bermain dengan sangat indah, kreatif, tenang gitu kan, mereka numpuk-numpuk gitu sama temennya yang bisa dibilang mengagumkan, sangat indah. Dan saya yakini ada cinta di sana gitu. Jadi kami para guru kayak di kerja gitu kan, di pojokan gitu kan, di sekitar anak-anak, jadi tidak di tengah anak-anak. Observasi itu wah luar biasa. Ini memang benar terjadi gitu kan. Nah, apa tadi ya?
Oh ya, juga nggak lama waktu ini saya ada cerita juga, sempat cerita juga sama yang lain. Contoh bagaimana kesadaran kita, pemikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, siapa diri kita mempengaruhi anak-anak, terutama di dalam kelas mungkin ya karena anak-anaknya banyak, jadi kayak kolektif gitu kesadarannya. Uh, jadi ceritanya memang PAUD Waldorf itu atau anak usia dini Waldorf itu bekerja dengan imitasi. Imitasi bukan hanya segala sesuatu yang bisa dilihat atau didengar gitu. Tapi imitasi itu berasal dari siapa diri kita sebagai orang dewasa gitu ya. Ya, contoh sederhananya adalah pemikiran kita, perkataan kita, ya apa yang kita lakukan ya sudah jelas gitu kan, dilihat atau tidak dilihat, tapi berpengaruh misalnya bagaimana kita membersihkan ruangan, bagaimana kita memperlakukan mainan ketika anak-anak tidak ada pun itu sangat berpengaruh. Nah itu saya percayai dan memang sering saya alami gitu. Nah satu sore saya sama guru yang lain, satu rekan lagi, kami berdua di kelas itu buat jurnal sore karena udah pulang, kami sudah bersih-bersih, duduk buat jurnal, istirahat gitu sambil ngobrol. Nah, rekan saya ini, beliau pas weekend itu ada kegiatan menari di Banjarnya, jadi kegiatan muda-mudi. Kemudian kebetulan dia masih muda gitu kan. Jadi pakai full make up tuh, pakai hiasan full penari Bali. Nah, waktu sore itu kami ngomongin make up. Terus saya bilang, ibu make upnya bagus. Jam berapa mulai dandan kan gitu kan. Ya saya mulai ini kan sama teman-teman gitu. Kalau nggak salah jam 4 pagi gitu kan. Ya kan karena weekend nggak apa-apa gitu. Nah sore itu kami membahas tentang make up. Which is anak-anak tidak ada. Tapi itu di dalam kelas karena masih buat jurnal gitu kan, masih sharing tentang hari tersebut, bagaimana hari tersebut dari pagi sampai sore tentang anak-anak. So, nah, nah kami ngobrol tentang make up, sana ngalor ngidul gitu kan. Deng pulang sore dah pulang. Besoknya jadi saya punya 15 anak, ada 6 anak perempuan gitu. Mereka main kan, saya berkegiatan buat kue ubi manis kalau nggak salah hari itu. Iya, ya. Jadi kegiatan pagi di saat anak-anak bermain replay gitu di dalam kelas, saya buat kue ubi manis sama anak-anak juga, sambil mengobservasi anak-anak yang bermain bebas di dalam ruangan gitu. Jadi saya berkegiatan di pinggir di atas meja, anak-anak main. Nah, 5 atau 4 anak yang perempuan ini jadi buat kayak rumah gitu kan, buat kayak rumahan gitu, pakai kain, pakai tali-tali, pakai kursi, pakai apa gitu, mereka buat kayak rumah. Mereka di dalam rumah tersebut terus rame, percakapan mereka seru terus gitu kan, ngomongin tentang make up. Ngomongin tentang make up seru gitu, ini lipstick apa namanya, cat kuku gitu kan, kutek, lip balm, mereka ngomong ya. Kebetulan anak-anak tersebut semester akhir di TK, terus kemudian akan melanjutkan, which is berapa bulan lalu kejadiannya. Jadi mereka 6 tahunan, di atas 6 tahun itu, di bawah 7 tahun.
ngomongin make up dengan serunya, terus saya mikir gini, kok kayaknya ini pernah kejadian, kapan ya gitu. Terus ya saya perlu waktu lama karena masih berkegiatan dan saya baru ingat teng gitu. Kemarin kan saya ngomongin make up sama Ibu Suci di kelas sorenya. Nah, itu pagi. Terus saya bilang, astaga, merasa bersalah ada, tapi merasa kayak, oke, okay. You better learn, Puspa. Jadi, saya langsung merasa bahwa this is happen gitu. Ini yang terjadi. Tapi nggak seburuk itu sih, hanya saja itu juga saya ambil sebagai bahan pelajaran bahwa kehadiran saya sebagai orang dewasa atau sebagai guru di dalam kelas atau bagaimana saya membawakan diri saya dengan rekan kerja di dalam kelas itu khususnya atau mungkin di sekitar sekolah atau mungkin kita sebagai orang tua di rumah gitu kan. Sedemikian berpengaruhnya bagaimana kita bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita memproses perasaan kita atau pemikiran kita, bahkan apa yang kita bicarakan. Memang kalau berbicara di saat ada anak-anak gitu kan ya mungkin lebih kelihatan ngeremnya, tapi di saat mereka tidak ada pun itu masih mempengaruhi mereka di suatu tempat di mana mereka berkumpul bersama, bertumbuh, dijaga gitu kan. Menjadi tempat yang kayak sacred jadinya gitu. Jadi kayak tempat di mana mereka mendapatkan segala sesuatu yang merawat mereka, yang nurturing mereka gitu. Nah, jadi kalau mungkin bisa dicerna gitu kan ya, atau digambarkan gitu kalau dipikirkan gitu kan. Energi kehidupan yang ada di sana itu mereka bisa tangkap gitu kan ya. So oh iya, jadi selain berkesadaran dengan cinta tentunya, kalau udah cinta atau rasa kasih sayang tentunya kehangatan dari hati itu mestinya ada di sana kayak otomatis gitu ya. Cuman memang highlightnya adalah one gitu kan, kehangatan hati gitu, kehangatan jiwa. Nah, selain dari kehangatan tersebut, menurut saya atau berdasarkan pengalaman saya bisa membangun jalinan atau koneksi dengan anak yang lebih baik. Itu mungkin ya. Juga untuk diri kita, rekan-rekan yang lain sekitar kita, juga mungkin dengan alam juga. Nah, kebetulan sekarang kan dingin, musim dingin gitu kan, ada matahari, cuman udaranya dingin. Nah, jadi topik kehangatan itu menjadi highlight karena apa? Karena dengan cuaca yang dingin,
kita bukan hanya harus memberi selimut atau membuat api unggun gitu kan, tapi lebih ke kehangatan hati dengan harapan segala yang ada di sekitar kita merasakan kehangatan tersebut. Nah, sekarang kan sasih karo nih. Saya pakai Pranata Wangsa kalau nggak salah. Jadi sasih-sasih yang ada di Bali itu, kemudian saya pakai bahan untuk bahan untuk ritme saya di TK. Nah, saya juga ingin berbagi lagu. Nah, jadi terhubung dengan kehangatan, kemudian koneksi atau keterhubungan dengan diri kita, juga dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Di lagunya gini. Jadi sekarang saya kado ya. Saya lupa liriknya. Oh ya. Sasih karo berhias tanah retak, jejak kaki anak-anak jelas tampak. Angin dingin berhembus ke utara, mari kita bersama bergembira. Oke, itu lagunya. Mari kita hangatkan hati, bergembira, menghadapi segala sesuatu yang dingin gitu ya. Jangan sampai cuaca yang dingin membuat hati kita juga dingin. Gitu. Oke, itu sharing saya hari ini. Semoga ada yang bisa diambil gitu kan untuk semua yang sedang bersih-bersih dan akan bersih untuk anak-anak tercinta ataupun untuk diri sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.